البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam kita berikutnya. Masih di hadis yang ke-23 sudah membahas masalah sanadnya. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, baina anana imun ra'aitun nasa yu'raduna alai. Ketika saya sedang tidur, saya melihat orang-orang ditunjukkan kepada saya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang banyak. Semuanya meriwayatkan dari Ibnu Syihab, dari Abi Umamah As'ad bin Sahal, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi seluruh poros peredaran sanadnya pada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Baik. Dan dari hadis ini kita mendapatkan faidah bahwasanya terkadang ilmu itu datang kepada Nabi lewat mimpi. Maksudnya apa itu? Yaitu kembali kepada hadis ru'yal anbiya wahyun. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Baik, makanya ini diambil pelajaran banyak walaupun ini sekedar mimpi, karena mimpinya Nabi tidak seperti mimpi-mimpi biasa. Ini bagian dari wahyu. Baik. Wa alaihim qumus. Dalam keadaan wawunya wawu haliyah, mereka memakai jubah-jubah. Minha ma yablughu sudai, sudi. Ini jamak dari sadyu. Iya, tadi malam Anda baca secara mufrad, yang betul adalah jamak. Pakai sin, pakai sa yang di dhammah. Di antara gamisnya itu ada yang mencapai dadanya saja. Wa minha maduna dzalik. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ini menunjukkan gamisnya pendek sekali, dari bahu hanya sampai ke dada, kurang bahan. Allahul musta'an. Wa minha maduna dzalik, di antaranya ada yang lebih rendah dari itu. Apa maksud lebih rendah? Maksudnya adalah dia turun ke bawah. Ada yang mungkin mencapai pusat, atau sampai boleh jadi menutup auratnya, atau bahkan sampai menutup lutut, atau sampai bahkan pertengahan mata kaki, semakin ke bawah. Ada yang mengatakan mungkin juga duna itu lebih pendek, jadi malah semakin ke atas, semakin ke arah leher. Tetapi kemungkinan pertama lebih kuat, kata Al-Hafidz. Buktinya apa? Karena setelahnya diceritakan Umar betul-betul panjang sekali, jubahnya itu sampai diheret, menunjukkan duna dzalik itu lebih panjang. Dan kata beliau yang menunjukkan benarnya kemungkinan ini, bahwasanya semakin lama semakin panjang, itu adalah hadis yang sanad yang diriwayatkan oleh Al-Hakim At-Tirmidzi dari jalur Ibnu Mubarak. Baik, dengan sanad yang hampir sama sebenarnya, cuma dari jalur Ibnu Mubarak, yaitu disebutkan di situ Rasulullah menyatakan ada yang sampai ke dada, ada yang sampai ke pusat, ada yang sampai ke ke lutut, dan terus ke bawah. Wa urida alayya Umar bin Khattab, dan ditampakkan kepada saya Umar bin Khattab, wa alaihi qamisun yajruh, dalam keadaan beliau memakai jubah yang beliau heret. Qalu fama awwal tadzalika ya Rasulullah. Mereka bertanya, lalu apa takwil Anda terhadap mimpi tadi wahai Rasulullah? Di dalam riwayat yang lain, yang bertanya ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan itu bukan mustahil. Di antara yang bertanya adalah Abu Bakar. Baik. Maka qal ad-din, ini mansub ad-dina. Takdirnya apa? Awal tuddina. Saya menakwilkan itu sebagai agama. Baik, dijelaskan oleh Al-Muhallab sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Battal Al-Andalusi Al-Qurtubi di dalam Syarah Sahih Bukhari beliau. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dari Allah, yaitu mempermisalkan agama itu dengan pakaian. Kenapa? Karena ada sisi kesamaan
Sebagaimana pakaian itu menutupi aurat, maka agama itu menutupi kekurangan yang pernah dilakukan di masa kekafiran seseorang. Dulu dia kafir, penuh dengan aib, kemudian dia masuk Islam. Nah, agama Islamnya ini menutupi kekurangan yang dulu ada, menjadi orang yang baik. Atau apa? Yaitu agamanya ini menutupi keburukan yang pernah dia lakukan ketika dia masih jahil, belum tahu syariat, berbuat buruk-buruk. Setelah belajar, akhirnya meninggalkan perjudian, meninggalkan minum khamar, meninggalkan maksiat-maksiat yang lain, corruption, menipu dan sebagainya. Inilah fungsi dari agama. Baik, maka manakala agama ini fungsinya untuk menutupi aib seseorang, maka dia dalam alam mimpi dipermisalkan dengan gamis. Dan ini pula yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim, juga Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Syarah Sahih Bukhari. Demikian pula Ibnu Hajar dalam Fathul Bari juga. Demikian pula Al-Qastalani, semuanya ke situ. Dan ini juga yang ditekankan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam I'lamul Muwaqqi'in. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali menekankan, ini kembalinya adalah sebagaimana firman Allah Ta'ala. Demikian pula disebutkan oleh para ulama yang lain. Ini dalilnya ada dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Ta'ala, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah dia. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Demikian pula para ulama yang lain, bahkan disebutkan oleh siapa? Imam Muhammad bin Abdullah An-Najdi, tahhir a'malaka anis syirik, yaitu sucikan amalan-amalanmu dari kesyirikan. Demikian pula apa? Sucikan akhlakmu dari radha'il, dari kerendahan-kerendahan. Dan disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, demikian pula para ulama yang lain, karena hampir semua isi tafsirnya sama, isi syarah dari hadis ini sama, yaitu orang-orang Arab dulu biasa mengatakan, memuji orang yang akhlaknya baik, hadza naqiyus saw, orang ini pakaiannya bersih, maksudnya adalah akhlaknya indah, maksudnya adalah agamanya bagus. Nah, digambarkan sebagai pakaian. Makanya semakin orang itu agamanya bagus, di akhirat dia akan cepat mendapatkan pakaian nantinya. Sebagaimana di alam mimpi, akhlak dan agama itu digambarkan sebagai pakaian. Yang pertama kali mendapatkan pakaian adalah ahli tauhid yang terbesar, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan bukan mustahil Nabi Muhammad langsung menyusul tanpa ada selang waktu yang lama. Walaupun secara mutlak Rasulullah itu yang paling utama, tapi terkadang setiap nabi diberi suatu keutamaan. Intinya adalah mereka mendapatkan pakaian, sebagaimana di dunia mereka adalah orang yang menjaga agamanya. Adapun orang-orang yang tidak punya agama, yang agamanya rusak, maka memang dia akan lama di hari kiamat, boleh jadi terus-menerus tidak diberi pakaian kecuali sirbalun minnar, yaitu apa? Pakaian dari api, atau sarabiluhum min qatiran, pakaian mereka adalah dari tembaga cair. Naudzubillah. Sebagaimana itu dibahas oleh Imam Ibnul Mulakin di dalam kitab beliau At-Tawdih, bahwasanya sebagaimana orang yang baik itu digambarkan pakaiannya baik di alam mimpi, demikian pula di dalam ungkapan orang Arab pakaiannya baik, dan nanti di hari kiamat dia diberi pakaian yang baik. Maka orang yang jahat pakaiannya adalah berupa api, sebagaimana di dalam ayat-ayat Al-Quran. Na'udzubillah. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Mulakin di dalam kitab At-Tawdih, dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya takwil mimpi itu wajib memiliki kesesuaian antara permisalan yang disebutkan dan makna yang didatangkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah apa itu permisalan yang disebutkan, yaitu pakaian, masing-masing orang diberi jubah. Kemudian Rasulullah SAW menakwilkannya dengan yang sesuai, yaitu agama, atau kata Ibnul Qayyim, agama dan ilmu. Semuanya ini dalam alam mimpi itu adalah
hasil takwil dari pakaian. Kalau dilihat orang ini punya pakaian, berarti dia punya agama yang baik, dia punya ilmu yang baik. Makanya dulu ditanyakan kepada ahli takwil mimpi di Yaman, bagaimana kalau saya melihat ada orang merokok, dia pakai apa itu? Pakai seluar jeans tapi pendek. Maka dikatakan orang ini agamanya buruk dan lidahnya kotor. Karena apa? Dia merokok, membakar mulut sendiri, berarti dia sedang mencaci maki orang. Nah, kalau pakaiannya pendek menunjukkan agamanya buruk, apalagi pakai jeans, tidak menggambarkan keislaman sama sekali. Jadi ini pertanda dia sedang mengalami penurunan kualiti agama, naudzubillah. Itu kalau mimpinya memang mimpi yang shadiqah, bukan tipuan dari setan. Tetapi juga dijelaskan oleh Ibnul Mulakin rahimahullah bahwasanya terkadang mimpi itu tidak seperti yang disebutkan di dalam buku, yaitu terkadang mimpinya, takwilnya lain sesuai dengan keadaan orang yang melihat atau orang yang dilihat di alam mimpi tersebut. Seperti itu. Orang kalau dalam alam mimpi tidak punya pakaian menunjukkan agamanya buruk. Tapi juga disebutkan di dalam biografi Al-Hasanul Basri bahwasanya siapa itu? Imam Ibnu Sirin dikatakan kepada beliau, saya melihat Al-Hasanul Basri tidak pakai pakaian dan dia menabuh genderang di atas tempat sampah. Ini gambarannya nampak buruk bagi orang yang tidak pandai takwil mimpi. Kalau tidak disebutkan namanya Al-Hasanul Basri, ada seseorang begini, maka langsung Ibnu Sirin mengatakan tidak mungkin kecuali Al-Hasanul Basri. Maksudnya tidak pakai pakaian adalah dia mutajarridun, ikhlas, mukhlisun lillah. Ikhlas, dia memang murni. Tidak pakai pakaian yaitu mutajarrid, yaitu memang dia murni, tidak mencari apa-apa di dunia ini. Kemudian tempat sampah itu takwilnya adalah dunia. Genderang yaitu dia memperingatkan umat manusia dari fitnah dunia. Bayangkan ternyata hasil mimpinya lain, ketika yang melihat atau yang dilihat itu lain. Tetapi secara teori adalah seperti yang disebutkan di dalam hadis ini dan di dalam kitab-kitab takwil mimpi. Dan dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam I'lamul Muwaqqi'in, prinsip-prinsip penakwilan mimpi adalah kembalinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini dasarnya. Lalu beliau memberikan contoh yang banyak sekali. Di antaranya juga contohnya adalah ketika Rasulullah SAW beliau mimpi melihat ada lembu-lembu yang disembelih. Maka beliau mengatakan ini adalah para sahabat yang meninggal di waktu perang Uhud. Lalu dibahas oleh Ibnul Qayyim, apa sisi kesamaannya? Kata beliau, kesamaannya adalah bahwasanya lembu itu lil haras, yaitu untuk pertanian. Para sahabat memang mereka ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk mengolah jiwa-jiwa umat manusia, yaitu apa? Mendidik mereka menjadi orang yang baik, membentuk generasi tabi'in yang hebat. Sebagaimana apa? Lembu itu mengolah tanah. Dan jiwa manusia memang apa? Ditakwilkan, diperlambangkan dengan tanah atau tanah pertanian. Kemudian saya mimpi, saya memasukkan tangan saya ke dalam baju besi. Rasulullah menakwilkan, yaitu saya berlindung di tempat perlindungan yang kokoh, yaitu di dalam Madinah. Lalu saya bermimpi, saya melihat dua gelang emas yang nampak mengagumkan, tetapi terasa berat di tangan saya. Lalu saya diperintahkan untuk meniupnya. Kemudian saya tiup, langsung hilang. Maka saya takwilkan ini adalah dua pendusta besar yang akan keluar. Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, maksudnya adalah yaitu siapa itu? Musailimah al-Kadzdzab yang di Yamamah dan Al-Aswad al-Ansi yang di Son'a. Dan begitu yaitu dia gelang besi, ini menunjukkan apa? Memang mereka itu bagikan perhiasan terbuat dari emas, yaitu memang mengagumkan, tetapi begitu ditiup langsung hilang, menunjukkan mereka tidak ada di atas manhaj yang kokoh. Begitu diserang sedikit langsung hilang. Dan memang kebiasaan Allah seperti itu. Setiap orang yang mengaku nabi, dia tidak lama hidupnya, dia akan segera hancur. Dan banyak, beliau kasih contoh bagus sekali tentang penakwilan mimpi. Tapi ini kita akhirkan di dalam kitab Takbir, insyaallah. Nanti Imam Al-Bukhari membahas, ada kitab khusus masalah takbir mimpi di dalam Sahih Bukhari. Kita akhirkan pembahasannya di situ insyaallah. Kesimpulannya apa? Dijelaskan oleh
Al-Qastolani, kalau tak salah ana lupa, Qastolani di dalam kitab beliau Hadiyus Sari Syarah Sahih Bukhari, dari hadis ini kita mendapatkan faidah bahwasanya iman itu memang bertingkat-tingkat. Kita tahu di sini Rasulullah SAW menakwilkan pakaian yang beraneka ragam tadi dengan agama. Ternyata agama itu beraneka ragam. Baik. Kita tahu agama beraneka ragam berarti apa? Keimanan juga beraneka ragam. Ini bantahan kepada orang-orang Murji'ah yang mengatakan iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Ternyata orang-orang itu sendiri lain-lain kadar keimanannya. Buktinya pakaiannya pun lain. Baik. Dan disebutkan juga oleh Imam Ibnu Rajab, ini kembalinya kepada firman Allah Ta'ala, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Berarti apa? Ada agama yang sempurna, ada agama yang tidak sempurna. Orang yang taat kepada Allah dengan sempurna, agamanya sempurna, berarti imannya sempurna. Yang kurang ya berarti kurang, berarti imannya kurang. Maka dengan sebab itulah Imam Bukhari rahimahullah menampilkan hadis ini di dalam Kitabul Iman di sini. Menunjukkan apa? Memang mereka bertingkat-tingkat. Masuk dalam bab apa itu? Tafadulu ahli iman fil a'mal. Bertingkat-tingkatnya ahli iman di dalam amalan mereka. Menunjukkan iman sendiri memang bertingkat-tingkat. Baik. Adapun pembahasannya secara lebih lengkap, hadis ini akan diulang lagi penyebutannya dengan sanad yang lain di dalam kitab Takbir dan juga dalam kitab Manaqibu Umar. Hadis ini menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab. Kemudian dipertanyakan, disebutkan oleh Al-Karmani di dalam kitab beliau Al-Kawakib, kalau kenapa disebutkan di sini bajunya jubahnya itu sampai diheret? Bukankah secara syariat di dalam alam kenyataan ini adalah sesuatu maksiat, terlarang? Kenapa? Karena memanjangkan baju lebih dari mata kaki dari buku lali itu adalah kesombongan. Maka kata beliau jawabannya adalah itu di alam nyata, sementara di alam mimpi ini keadaannya lain. Di alam mimpi pakaian bukan betul-betul pakaian, tetapi dia itu adalah menggambarkan agama. Maka semakin panjang pakaian itu berarti semakin banyak bagian tubuh yang tertutupi. Semakin banyak berarti apa? Aib-aib yang tertutupi, kekurangan-kekurangan tertutupi. Maka ini bagus. Kemudian diheretnya pakaian Umar bukan sekedar panjang menutup buku lali, bahkan sampai diheret. Ini mengisyaratkan yaitu panjangnya jejak Umar dan panjangnya pengaruh bagus beliau, kesan beliau. Makanya di sini tidak disebutkan Abu Bakar karena beliau hanya apa? Berkuasa 2 tahun, sedangkan Umar berkuasa selama 10 tahun. Banyak futuhat. Banyak apa? Kemenangan-kemenangan, lalu kemakmuran sampai ke Irak. Bayangkan dari Madinah sampai ke Irak, rakyatnya dibuat makmur. Di zaman sekarang, kepala negara mengatur satu negeri aja mungkin susah sekali. Ini sampai sejauh itu, betul-betul pengaruh yang sangat hebat. Makanya digambarkan Umar bukan sekedar pakaiannya menyentuh tanah, tapi sampai diheret, menunjukkan walaupun beliau meninggal, jejak beliau itu masih terus dirasakan kebaikannya. Hasil agama dan takwa serta ilmunya Umar itu dirasakan oleh generasi-generasi yang setelahnya. Jadi panjangnya kain yang diheret itu menunjukkan jejak kebaikan yang panjang, yang lama. Dan inilah Umar. Insya Allah selesai pembahasan tentang hadis ini. Kita masuk ke hadis berikutnya. Mungkin kita hanya baca sanadnya saja, membahas sanadnya. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala al-hadisus al-babus sadisa asyar bab al-haya'u minal iman. Bab yang ke-16, rasa malu itu bagian dari keimanan. Yang diinginkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah dari hadis ini, dari bab ini adalah ingin menjelaskan masih seperti yang sebelumnya, yaitu masalah umurul iman, urusan-urusan iman, khisalul iman, karakter keimanan. Yaitu apa? Beliau masih terus membahas tentang cabang-cabang iman. Kita alhamdulillah sudah dapat banyak dari sekian lama pertemuan ini, cabang-cabang iman. Sekarang
Di antara cabang keimanan adalah rasa malu. Dibahas secara khusus, walaupun sebenarnya sudah pernah diisyaratkan di mana itu ya, yang al-imanu bid'un wa situna syu'bah itu. Iya, hadis yang ke-9. Yang terakhirnya adalah wal haya'u syu'batun minal iman. Baik. Nah, sekarang dibahas secara khusus, tapi terkait dengan iman. Walaupun nanti di bagian yang lain masalah akhlak nanti juga dibahas secara lebih panjang masalah al-haya. Cuma yang diinginkan di sini masalah keterkaitan dengan iman. Ini menunjukkan bahwasanya rasa malu itu bagian dari iman. Dia adalah rukun, dia adalah cabang iman. Qala rahimahullahu taala al-haditsur rabi' wal ishrun. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik bin Anas an ibn Syihab an Salim bin Abdullah an Abi Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang lelaki dari Ansar wa huwa ya'idu akhahu fil haya. Dalam keadaan orang ini sedang memberikan nasihat kepada saudaranya tentang rasa malu. Yaitu apa? Maksudnya dijelaskan oleh Ibnu Hajar dan lain-lain, saudaranya ini terlalu pemalu, maka dinasihati jangan terlalu pemalu, jangan begini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, biarkan dia. Fa innal haya'a minal iman, karena rasa malu itu bagian dari keimanan. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Yusuf. Beliau adalah Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf ada beberapa, asalnya dia Misri, Al-Misri, tetapi kemudian beliau pindah ke Syam, menjadi apa? Min asbati Syamiyin, termasuk muhadis Syam yang paling kuat. Dan dia min asbatin nas fi Malik bin Anas, termasuk orang terkuat, murid terkuatnya Malik bin Anas dalam meriwayatkan Muwatta. Makanya kita bilang A-nya agak gimana? Jelas asalnya Misri beliau, Al-Misri, Abdullah bin Yusuf Abu Muhammad Al-Misri. Kemudian beliau belajar ke Madinah kepada Imam Malik bin Anas. Sampai apa? Mampu mengalahkan, mengungguli hampir semua murid yang lain. Tapi jelas apa? Masih banyak murid yang lain yang min asbatin nas, di antaranya beliau ini Abdullah bin Yusuf. Tapi beliau kemudian tinggal lama di Syam, menjadi termasuk orang terbaik di Syam, min asbati Syamiyin. Makanya memang keutamaan beliau banyak ini Abdullah bin Yusuf Al-Misri. Bayiqal, beliau siqah ma'ruf. Akhbarana Malik bin Anas, sudah sering terulang, beliau adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik Al-Asbuhi, Imam Daril Hijrah. Ani bin Syihab, Ibnu Syihab juga sudah sering terulang, beliau Abu Bakar Al-Faqih As-Siqah Imam bila Mudafa'ah Muhammad bin Ubaidillah bin Abdullah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri, Imam ahli Madinah wa Imam ahli Syam. Kemudian An Salim bin Abdullah, beliau punya dua kunyah, Abu Abdullah seperti kunyah seperti nama bapaknya, dan Abu Umar seperti apa? Kunyah dari datuk dia, Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Al-Adawi. Yang beliau adalah dari Bani Adi Al-Qurashi. Min asbatin nasfi Abdullah bin Umar. Beliau nomor 2, nomor 1 siapa? Nafi' Maula ibni Umar. Nah, ini anaknya. Tapi dia adalah ajallu talamidhi ibni Umar, murid Ibnu Umar yang paling agung, si Salim ini. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Mubarak, Salim bin Abdullah ini termasuk fuqaha sab'ah di Madinah. Fuqaha tabi'in di Madinah yang 7 itu, salah satunya adalah ini, Salim bin Abdullah. An Abi, dari ayahnya ma'ruf, Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma Al-Adawi, termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan gelar beliau banyak sekali, disebutkan oleh Imam Zahabi, ma'ruf. Berarti ini hadis Ibni Umar. Ceritanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah melewati seorang lelaki dari Ansor.
Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak menutup diri, selalu tinggal di rumah, tidak berhubungan dengan orang lain. Bahkan beliau berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan rakyat, berhubungan dengan masyarakat. Untuk apa? Membimbing, amar ma'ruf nahi mungkar, menjenguk orang sakit dan seterusnya. Tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang berlebihan, uzlah tanpa ada alasan yang benar, atau melakukan istimdad, bersemedi di gunung bertahun-tahun. Tak, beliau berkumpul dengan masyarakat sesuai kemaslahatan. Wa huwa ya'idhu akhah, dalam keadaan orang ini menasihati saudaranya. Ini menunjukkan para sahabat memang mereka adalah orang yang cemburu dan mereka berijtihad sesuai kemampuan. Hanya saja kali ini ijtihadnya keliru, menasihati saudaranya, niatnya baik, tetapi ternyata ijtihadnya keliru. Ternyata Rasulullah SAW memperbaiki. Ini menunjukkan benarnya kaidah la yaskutun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil munkar. Rasulullah tidak mendiamkan kemungkaran. Famasa kata anhu fahuwa takrirun min wa huwa mubah. Apa yang didiamkan oleh Nabi berarti ini izin dari Nabi. Membolehkan. Nah, tatkala Rasulullah tidak diam saja, bahkan beliau mengatakan biarkan dia, berarti nasihat tadi keliru. Niatnya memberi nasihat tapi keliru, maka Rasulullah memperbaikinya. Biarkan dia, yaitu jangan engkau larang dia dari rasa malu. Jawabannya kenapa? Alasannya fa dengan inna ini dua harfut ta'lil. Alasannya adalah karena rasa malu itu bagian dari iman. Baik. Kenapa rasa malu itu dinamakan rasa malu, dinamakan haya? Karena dengan adanya rasa malu itulah jiwa menjadi hidup. Makanya dipanggil dengan haya, karena dia menghidupkan jiwa. Orang yang tidak punya rasa malu, dia akan rajin berbuat kebatilan, akhirnya jiwanya akan mati. Baik. Dan dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, yang namanya haya itu adalah kekuatan di dalam jiwa yang menghalangi seseorang dari perkara-perkara yang merusak kehormatan. Inilah yang dinamakan haya, rasa malu. Dengan sebab itulah jiwanya jadi hidup, tidak celaka dan mati. Dan rasa malu terbagi menjadi dua, kata beliau, ghariziyah dan iktisabiyah. Ghariziyah ini insting, sejak kecil memang tabiatnya adalah malu dia. Ada anak begitu lahir, kemudian membesar, memang dia karakternya pemberani atau pemalu atau penakut atau dermawan atau kedekut atau apa, atau pemarah atau penyabar. Nah, ini semua dikatakan ghariziyah, memang alami. Dan di sini rasa malu yang ini tidak mendatangkan pahala dan bukan bagian dari iman, karena ini di luar dari amalan anak tersebut. Tetapi walaupun tidak ada pahalanya, tetapi ini modal yang bagus untuk membantu dia, menyelamatkan dia dari keburukan. Sebagaimana keberanian, sejak kecil dia sudah punya sifat berani. Ini tak ada pahalanya, tetapi ini menguntungkan. Tak perlu kita letih-letih mendidik anak yang sudah pemberani untuk jadi pemberani, tak perlu. Kerja kita lebih ringan istilahnya dari sisi ini. Tetapi memang pahala tidak ada, sekedar tabiat, karena bukan hasil kerja keras dia. Adapun yang kedua, muktasabah, ini yang ada usaha. Memang dia sejak kecil penakut, namun dilatih jadi pemberani. Nah, ini ada pahala di situ. Demikian pula sejak kecil dia terlalu terlalu nakal, tidak malu berbuat sesuatu, kemudian dilatih agar jadi pemalu untuk berbuat maksiat. Nah, ini ada pahala di situ, ada usaha. Demikian pula sejak kecil mungkin dia kedekut, suka pelit, suka bakhil, lalu dilatih menjadi dermawan. Nah, ada pahala di situ karena ada usaha. Dan inilah yang dimaksudkan di dalam bab kita ini. Rasa malu yang dia adalah muktasabah, akhlak yang diusahakan. Nah, di situ ada pahala karena orangnya berusaha untuk menempuh rasa malu tadi, menjadi orang yang punya rasa malu. Ilahuna wallahu a'lam. Intinya apa? Intinya tatkala rasa malu setiap orang itu lain-lain, sementara rasa malu itu bagian dari iman, berarti apa? Keimanan juga bertingkat-tingkat. Berarti benarlah akidah Ahlussunnah bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat, tidak seperti ucapan orang-orang Murji'ah. Ilahuna wallahu a'lam.
Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.